Bhagawan Narendra. Halo sahabat-sahabat, pada video yang lalu kita telah melakukan step by step instalasi Ansor Apps pada laptop atau personal komputer sahabat-sahabat. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengoperasikan Ansor Apps. Namun, bagi sahabat-sahabat yang belum paham tentang proses instalasi, bisa mengunjungi link video instalasi Ansor Apps pada deskripsi di bawah ini. Namun, bagi sahabat-sahabat yang telah paham dan telah melakukan proses instalasi, silahkan simak video ini sampai selesai. Sebelum Ansor Apps bisa dibuka, pertama-tama kita aktifkan dulu Exam Control Panel. Cari aplikasinya. Setelah terbuka, kita aktifkan modul yang ada di Exam Control Panel dengan cara klik tombol Start yang tersedia. Apabila sudah aktif, kita bisa meng-close Exam Control Panel itu. Kemudian kita buka browsernya, tulis localhost /ansor pada address bar, tekan tombol enter. Setelah halaman login terbuka, sahabat-sahabat bisa melakukan login. Secara default, username dan password kita isikan dengan admin, dituliskan dengan huruf kecil semua. Kemudian tekan tombol login. Sesaat setelah login dan kemudian halaman sudah terbuka, aplikasi otomatis berada di halaman dashboard. Tampilan dashboard yang dinamis ini berisikan beberapa fitur. Di bagian atas, kita akan bisa melihat identitas organisasi kita, tingkatan organisasi, dan nama organisasi. Di sampingnya ada ucapan welcome administrator karena kita login dengan menggunakan akun administrator. Sebenarnya akun yang digunakan untuk login ini bisa kita ubah, yaitu pada menu setting, sehingga memungkinkan user mengganti username dan password agar tidak lagi menggunakan akun default bawaan aplikasi ini. Selain itu, ada menu tombol logout yang berada di halaman dashboard ini yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi ketika sahabat-sahabat selesai menggunakan Ansor Apps. Di sebelah kiri halaman terdapat berbagai menu yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri sesuai dengan nama menu tersebut. Di bagian bawah dari menu itu terdapat prosentase pelaksanaan program kerja yang mengukur ketercapaian pelaksanaan program kerja. Prosentase ini dihitung dari perbandingan antara perencanaan program dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi, semakin tinggi prosentase, bisa kita nilai bahwa ketercapaian pelaksanaan program kerja semakin baik pula. Selanjutnya,
Di bagian tengah halaman dashboard terdapat tombol-tombol navigasi. Sahabat-sahabat bisa menggunakan tombol-tombol navigasi ini menuju ke halaman-halaman yang sesuai dengan menu tersebut. Misalnya, kita klik pada menu anggota. Halaman akan menuju ke halaman tabel anggota. Dan lain sebagainya. Pada bagian bawahnya terdapat profil organisasi yang berisi data-data organisasi. Kita bisa melakukan edit data dan menyesuaikan informasi-informasi organisasi sesuai dengan identitas organisasi kita. Mari kita coba. Di sini saya akan mengubah identitas organisasi menjadi pimpinan ranting saya. Isilah selengkap mungkin dan seakurat mungkin datanya. Untuk data yang memang tidak ada, bisa kita isikan dengan strip saja. Apabila sudah lengkap, kita bisa klik tombol simpan di bagian bawah. Di samping kanan profil organisasi ada data statistik dari jumlah sesuai dengan data yang diinputkan. Misalkan di sini data anggota masih 1 karena saya baru mengentrikan data 1 saja. Untuk data-data yang lain masih kosong, belum terisi satupun. Di bagian bawahnya terdapat jadwal kegiatan yang tampilannya bisa kita pilih per bulan, per minggu, atau per hari ini. Data jadwal tersebut bisa dientrikan lewat menu penjadwalan program. Di samping kanannya penjadwalan ada prosentase pelaksanaan program yang mengukur sejauh mana program itu dilaksanakan. Di bagian bawahnya ada data pelaksanaan kegiatan. Di sini masih kosong karena memang datanya belum diinputkan. Menu data keanggotaan ini disesuaikan dengan tingkatan organisasi. Artinya, antara tingkatan ranting, tingkatan pimpinan anak cabang, dan pimpinan cabang ini berbeda-beda. Di tingkatan pimpinan ranting hanya ada data anggota saja. Di tingkatan anak cabang, keanggotaan ini meliputi data anggota dan data pimpinan ranting yang berada di bawahnya. Berbeda pula dengan di tingkatan sebelumnya. Di tingkatan pimpinan cabang ada data anggota, data pimpinan ranting, dan data pimpinan anak cabang. Sehingga pimpinan cabang itu mempunyai data-data hingga tingkatan ranting. Pertama-tama, saya akan melakukan entry data dari sudut pandang pimpinan ranting. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di pimpinan ranting hanya ada menu data anggota saja. Di halaman ini kita bisa menambah, melihat, mengedit, menghapus, mencetak, mengunduh atau mendownload, mengosongkan data, dan mengimport data. Oke, sekarang kita coba menambah data.
Isikan selengkap dan seakurat mungkin datanya. Untuk format tanggal lahir, kita menggunakan penulisan Inggris, yaitu tahun dulu, bulan, kemudian tanggal, yang dipisahkan menggunakan tanda strip. Atau kita juga bisa memilih tanggal yang tersedia seperti pada tampilan berikut. Pada kolom pendidikan bisa kita pilih salah satu, yaitu yang merupakan pendidikan terakhir dari anggota yang bersangkutan. Kemudian pada jurusan atau keahlian bisa diisikan skill yang dimiliki seperti mekanik, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Atau juga kalau dalam bidang keagamaan diisikan misalkan ceramah, tilawah mungkin, dan lain sebagainya. Setelah itu, isikan pekerjaan atau profesi yang digeluti, status perkawinan, hobi yang disukai, nomor telepon atau WA atau nomor HP. Kemudian isikan jenjang kaderisasi yang pernah diikuti. Kita tinggal mencentang satu atau beberapa. Dari hasil centangan ini, nanti aplikasi akan menghitung jumlah anggota atau kader yang telah melaksanakan jenjang kaderisasi atau belum pernah ikut sama sekali, sehingga akan muncul by jumlah data dari ranting tertentu. Misalkan ranting A yang pernah mengikuti PKD berjumlah sekian, atau yang belum pernah mengikuti sama sekali sekian, akan terlihat di situ. Setelah itu bisa mengisi pengalaman organisasi. Alamat lengkap misalkan kita isi RT, RW, atau jalan, dusun tempat tinggal atau kampung, desa atau kelurahan tempat tinggal. Untuk desa atau kelurahan ini harus diisikan karena perhitungan statistik nanti akan dihitung berdasarkan desa atau kelurahan tersebut, yang merupakan tingkatan terbawah organisasi Ansor, yaitu berbasis desa atau kelurahan, dan ini sesuai dengan PDPRT maupun peraturan organisasi. Isikan kecamatan, isikan kabupaten, dan yang terakhir adalah foto dari anggota yang bersangkutan. Klik browse. Kemudian kita cari di mana foto yang kita simpan. Dan kemudian setelah selesai dan data-data sudah diisikan, kita bisa klik tombol simpan yang berada di bagian bawah agar data tersebut tersimpan dan masuk ke dalam database. Setelah data tersimpan, kita bisa melihat dan mengecek hasilnya dengan klik tombol lihat. Kita bisa melakukan edit data apabila terdapat data yang perlu diubah. Atau
bisa melakukan penghapusan data. Jika sahabat-sahabat memerlukan data-data untuk dicetak, sahabat-sahabat bisa menggunakan tombol cetak untuk keperluan tersebut. Sekali waktu, mungkin data-data yang digunakan untuk diolah lagi atau dikirim kepada seseorang. Kita bisa mendownloadnya dengan klik tombol unduh. Data hasil download ini tersimpan dalam bentuk Excel. Berikutnya, sahabat-sahabat bisa melakukan pengosongan data anggota. Jika sahabat-sahabat melakukannya, maka semua data anggota akan terhapus dan hilang. Maka saya sarankan untuk berhati-hati dalam menggunakan tombol ini. Nah, selain itu, sahabat-sahabat bisa menggunakan fasilitas import data ketika melakukan proses input data yang jumlahnya banyak, sehingga input data tidak dilakukan satu persatu. Atau apabila sahabat-sahabat sudah mempunyai datanya dalam bentuk soft file, sahabat-sahabat tinggal menggunakan pilihan ini agar bisa masuk di database Ansor Apps. Baik, kita coba melakukan import data. Pertama-tama, kita download dulu format isiannya. Kita klik tombol download format. Kita buka. Kita bisa mengisikan satu persatu, atau apabila datanya sudah ada, bisa kita lakukan copy paste. Di sini akan saya berikan contoh untuk copy paste dari data yang saya punya. Untuk format penulisannya, sahabat-sahabat harus sesuai dengan template-nya, seperti tanggal, harus format bahasa Inggris. Pendidikan harus ditulis seperti pada keterangan. Begitu juga untuk jenjang kaderisasi. Jika telah mengikuti jenjang kaderisasi lebih dari satu, penulisannya dipisahkan dengan tanda koma. Jika telah selesai, kita klik simpan. Kemudian kita ke Ansor Apps lagi. Kita cari template-nya. Secara default, letak template berada di download file. Filenya bernama format anggota. Klik open. Centang kosongkan tabel tidak perlu kita lakukan jika datanya akan ditambahkan dari yang sudah ada. Kemudian klik import. Jika sudah berhasil import, kita bisa cek hasilnya. Apabila sebagai pengurus pimpinan anak cabang, sahabat bisa melakukan setting pada identitas organisasi. Caranya, kita pergi ke halaman dashboard. Pada profil organisasi, klik tombol edit. Di
Di baris pertama form ada pilihan tingkatan. Silahkan pilih pimpinan anak cabang. Kemudian data yang lain bisa disesuaikan. Setelah semuanya terisi, klik tombol simpan. Sahabat-sahabat bisa melihat bahwa menu keanggotaan sudah bertambah. Yang tadinya hanya ada data anggota saja, sekarang sudah ada data pimpinan rantingnya. Kita coba buka. Pada halaman ini, tombol-tombol dan fungsinya sama seperti pada halaman data anggota. Kita coba tombol tambah pada menu ini. Sahabat-sahabat bisa mengisikan identitas-identitas ranting yang menjadi naungan di bawah PAC sahabat-sahabat. Kemudian tombol-tombol yang lain sama seperti pada tabel anggota. Sahabat bisa menggunakannya sesuai dengan keperluan sahabat-sahabat. Selanjutnya, sahabat bisa mengentrikan data-data pimpinan anak cabang jika sahabat-sahabat menjadi pengurus pimpinan cabang. Data-data ini sangat penting bagi tingkatan cabang, sebab kita bisa mengetahui dengan detail tingkatan organisasi di bawah kita. Caranya sama. Mula-mula kita mengubah atau mengedit profil organisasi dahulu. Kemudian kita pilih tingkatan dan ubah menjadi pimpinan cabang. Identitas organisasi yang lain bisa disesuaikan. Sekarang sudah terlihat bahwa menu pada data keanggotaan sudah menjadi 3, yaitu data anggota, data pimpinan ranting, dan data pimpinan anak cabang. Dari menu-menu itu, pimpinan cabang bisa mengetahui aset organisasi dan anggotanya sampai tingkat terbawah. Sekarang, mari kita coba entry data pimpinan anak cabang. Caranya kurang lebih sama seperti pada entry data pimpinan ranting.
Tombol-tombol yang ada bisa sahabat-sahabat pergunakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat yang saya hormati, selanjutnya saya akan memperlihatkan menu berikutnya pada Ansor Apps, yaitu menu program kerja. Di sini ada dua submenu, submenu perencanaan program dan submenu penjadwalan program. Perencanaan program bisa kita peroleh dari hasil rapat kerja pada awal masa-masa kepengurusan, atau bisa juga dari hasil pemikiran sahabat-sahabat yang terencana dan terukur yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Kemudian penjadwalan. Penjadwalan adalah rencana realisasi waktu. Kapan waktunya program yang telah direncanakan akan dilaksanakan. Di sini kita juga membutuhkan pemikiran yang matang. Berbagai faktor juga harus dipertimbangkan dari perencanaan ini. Baiklah, kita coba menggunakan submenu perencanaan program. Klik tombol tambah. Kita isikan nama program kerjanya apa. Misalkan PKL. Kemudian pelaksananya Departemen Kaderisasi. Sasaran kita isikan kader dari PAC yang telah lulus PKD. Target kita isikan jumlah peserta, misalkan 75. Kemudian kita klik tombol simpan. Selain itu, sahabat bisa melakukan edit, hapus data, cetak, download atau unduh, kosongkan data, atau bisa menggunakan tombol import untuk mempercepat proses input data, atau tombol import juga bisa kita gunakan ketika kita sudah mempunyai data dalam bentuk Excel dan akan kita pindah dimasukkan ke dalam Ansor Apps. Mari kita coba. Sebelumnya harus kita download terlebih dahulu format atau template-nya. Setelah terdownload, kemudian kita buka. Setelah terbuka, kita isikan template itu. Setelah selesai, kemudian kita simpan. Kita ke halaman Ansor Apps. Klik tombol Choose File. Kita cari template yang sudah diisi tadi. Secara default berada di folder download. Kita klik open. Kemudian kita klik tombol import. Setelah diimport dan ada keterangan berhasil, kita bisa melakukan cek data. Di sini kita bisa melihat bahwa hasil import kita sudah berhasil. Setelah itu, kita ke menu penjadwalan program untuk plotting, menempatkan rencana program pada kalender. Pada halaman penjadwalan program,
Kita coba menambah jadwal. Pada isian program kerja, sahabat-sahabat tidak usah menulis satu persatu. Program kerja sudah ada, tinggal dipilih saja. Pilihan ini muncul sesuai dengan isian perencanaan program yang telah kita isikan tadi. Apabila belum diisikan sama sekali, maka ini akan kosong. Kita pilih misalkan PKL. Kita rencanakan pada minggu ketiga bulan Juli misalkan, selama 1 minggu. Kita simpan. Coba kita cek di kalender bulan Juli. Nah, ini bisa kita lihat bahwa datanya sudah masuk. Kita bisa melakukan edit data, hapus data, dan kosongkan data.